Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adesa Channel, belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Pada sesi kali ini kita akan latihan KSNP Fisika 2021, yaitu tentang gravitasi part 3. Tetap stay tune di Adesa Channel. Terima kasih. Oke, kita masuk pada latihan KSNP Fisika 2021, yaitu materi gravitasi. Ini part yang ketiga ya. Jadi soalnya begini, komet Encke telah ditemukan oleh Pierre McCain pada tahun 1786. Periode perputaran komet ini baru dapat ditentukan oleh Johann Encke pada tahun 1822, yaitu selama 3,3 tahun. Namun pada tahun 1913, berdasarkan hasil foto yang dilakukan melalui teleskop, jarak terjauh dari matahari atau yang dinamakan dengan aphelion adalah sebesar Ra sama dengan 6,1 dikali 10 pangkat 11 meter. Dan jarak terdekatnya perihelion yaitu Rp sama dengan 5,1 kali 10 pangkat 10 meter. Diketahui tetapan gravitasi universal itu yaitu G sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dan massa matahari kita sebut saja dengan ms, yaitu 2 dikali 10 pangkat 20 kg. Pertanyaannya, tentukan kelajuan komet itu pada saat di titik terjauh dan pada saat di titik terdekat. Di atas kita gambarkan ya terlebih dahulu bagaimana bentuk lintasan komet Encke itu yang berbentuk elips ya. Nah, jadi di sini kita gambarkan di ini ya. Saja ini lintasannya elips. Dan matahari berada di salah satu titik fokusnya, kita misalkan aja X ya. Ini adalah matahari. Dan di sini adalah kita misalkan ini jarak yang paling dekat ya, perihelion, itu kita misalkan dengan Rp, dan jarak titik terjauhnya kita misalkan ini dengan Ra ya. Nah, jadi di sini tentu ada kecepatannya ya. Saat di titik A, dan ini kita misalkan tadi titik P ya. Nah, saat di titik A ini akan ada kecepatannya ya. Kita misalkan di sini kecepatannya yaitu VA. Ya, di sini komet Encke-nya ya. Dan kecepatan di sini kita misalkan kecepatannya yaitu VP. Nah, kita ketahui bahwa tadi angka-angkanya bisa kita ketahui ya. Ada Ra ya, 6,1 kali 10 pangkat 11, ada ketetapan gravitasi ya, ada Rp-nya juga di sini, dan juga massa matahari ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, karena lintasannya elips, maka kita tidak menggunakan gaya sentripetal ya, karena gaya sentripetal itu hanya untuk lintasan yang melingkar. Jadi untuk menentukan kelajuan komet di saat titik A ya, atau VA dan VP, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, dan juga nanti hukum kekekalan energi mekanik saat komet berevolusi mengitari orbit elips. Jadi yang pertama kita lihat, kita tinjau terlebih dahulu, yaitu saat terjadinya konsep hukum kekekalan momentum sudut ya. Momentum sudut saat posisi A dan posisi P ya. Kita ketahui bahwa momentum sudut kemarin sudah kita belajar, L itu sama dengan I kali omega ya kan. Karena I ini sebuah partikel, yaitu kita misalkan aja mr kuadrat. Omega ini kita dapatkan dari nanti hubungan antara V kecepatan linear dengan kecepatan sudut, yaitu V sama dengan omega kali R. Nanti omega ini kita ganti menjadi V per R, dan ini bisa kita ganti menjadi V per R. Nah, lalu ini kita coret, tinggal lagi R-nya 1 ya. Jadi momentum sudut itu persamaannya bisa juga kita ganti dengan M dikali R dikali V. Nah, kita tinjau bagaimana momentum di titik A dengan titik P, yaitu LA sama dengan LP. Ya, ini L ya. Kita masukkan ya, LA yaitu M, karena M-nya M sama-sama komet ya. Kita misalkan saja M, lalu R-nya RA, dan VA sama dengan M RB dikali VB. Nah, ini bisa kita eliminasi, dan tinggal lagi persamaan kita, yaitu RA VA sama dengan
RB dikali VB ya, atau persamaan kita mau mencari VP sama dengan RAVA ya dibagi dengan RP. Ini kita misalkan persamaan yang pertama. Nah, jadi kita lihat di sini, kita tinjau ya hukum kekekalan energi mekanik ya, kekekalan energi mekanik saat di posisi A dan P. Nah, kita ketahui bahwa energi mekanik itu M awal sama dengan EM akhir, yaitu EMA sama dengan EMP ya. EMA penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik ya. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB ya. Nah, lalu kita substitusikan ya. Kita ketahui bahwa energi potensial gravitasi itu persamaannya min Gm1 dikali M2 per R ya. Jadi kita substitusikan EPA nya menjadi min Gm ya, M ini M matahari, M besar, lalu M komet yang kecil dibagi karena EPA yaitu dibagi RA ya, ditambah energi kinetik. Kita ketahui bahwa persamaannya itu setengah MV kuadrat. Nah, kita ganti ini setengah MVA kuadrat sama dengan min G M besar, M kecil lagi ya dibagi RP ya, ditambah setengah MVP kuadrat. Karena M nya sama-sama mempunyai M di setiap sisinya, bisa kita eliminasi. Lalu ini sama-sama kita kalikan 2 ya, supaya hilang setengahnya. Nah, maka persamaan kita menjadi ya, ini kalikan 2 ya dari sini, jadi menjadi ini min 2G M dibagi RA ya, ini habis setengahnya, ditambah VA kuadrat ini sama dengan min, ini kalikan 2 juga ya, 2G M per RP ya, ini ditambah, ini habis ya setengahnya, jadi tinggal lagi VP kuadrat. Nah, lalu kita selesaikan di sini persamaannya, kita keluarkan 2GM nya ya. Oke, kita pindah ruaskan ya, kita sama-sama yang mempunyai GM ke kiri, yang VP atau VA ke kanan ya. Lalu kita pindah ruaskan, ini menjadi hasilnya 2GM per RP nah, dikurang 2GM per RA sama dengan VP kuadrat dikurang VA kuadrat. Lalu kita keluarkan 2GM nya. Nah, hasilnya menjadi yaitu 2GM buka kurung 1 per RP dikurang 1 per RA ya, sama dengan VP kuadrat dikurang VA kuadrat. Nah, ini kita misalkan persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan ya, VP ini dari persamaan 1 ke persamaan kedua ya. Nah, kita ini kita salin dulu ya. Tadi VP kita ketahui bahwa di persamaan 1 VP itu persamaannya RAVA dibagi RP ya. Ini persamaan 1 tadi. Nah, lalu kita substitusikan VP-nya ini ke sini. Ya. Nah, lalu di sini menjadi persamaan kita yaitu 2GM. Nah, ini sama-sama penyebutnya yaitu RP dikali RA ya. RP dikali RA, ini di atas menjadi RA dikurang RP ya. Kita mau mencari VA sama VP nanti ya, sama dengan VP-nya kita ganti ini persamaan 1. Nah, jadi kita substitusikan karena ini kuadrat, jadi hasilnya RA kuadrat dikali VA kuadrat dibagi RP kuadrat dikurang VA kuadrat. Karena ini sama-sama ada RP, ini bisa kita kalikan RP kuadrat dibagi dengan RP kuadrat supaya nanti kita memudahkan menghitung ya. Jadi kan artinya ini sama juga, sama dengan 1 ya. RP kuadrat bagi RP kuadrat ini kan sama juga dengan 1 hasilnya. Ini memudahkan kita nanti untuk matematikanya. Lalu kita sambung ya, sambung sini. Maka persamaan kita menjadi yaitu 2GM ya, RA dikurang RP dibagi RP dikali RA ya, sama dengan di sini RA. Di sini kita samakan ya penyebutnya ya, kita samakan menjadi RP kan sudah sama itu. Nah, tinggal lagi kita keluarkan VA nya karena di sini sama-sama ada VA.
Sini ada VA juga, sini juga ada VA. Kita keluarkan VA-nya. Jadi yang tinggal di sini di dalamnya yaitu RA kuadrat dikurang RP kuadrat, ya, ditutup kurung dikali VA kuadrat, ya, dibagi di sini RP kuadrat. Nah, lalu bisa kita eliminasi. Ini RP bisa tinggal satu lagi, ya, RP-nya. Nah, lalu ini tinggal lagi persamaan kita menjadi yaitu 2GM. Nah, tinggal di atas ini menjadi RA dikurang RP dibagi RA, ya. Nah, sama dengan, nah ini kita jabarkan, ya, RA ditambah RP tutup kurung, ya, di sini RA dikurang RP, ya, dikali VA kuadrat, ya, dibagi lagi menjadi RP. Oke. Nah, lalu di sini bisa kita sederhanakan RP sama RP. RA kurang RP, ya. Nah, tinggal kita kali silang, ya. Nah, maka persamaan kita menjadi yaitu 2GM kali RP dibagi RA sama dengan RA ditambah RP dikali VA kuadrat, ya. Karena kita mau mencari VA, maka persamaan VA yaitu VA sama dengan akar dari, ya, 2GM kali RP dibagi RA buka kurung RA ditambah RP. Ini kita misalkan persamaan yang ketiga. Nah, kita substitusikan VA-nya nanti. Nah, VA ini, ya, kita substitusikan menjadi ini. Nah, maka kita peroleh persamaannya menjadi yaitu VP dibagi, ya, ini kita keluarkan, ya, dulu, ya, RA dibagi RP buka kurung, VA-nya kita ganti ini, ya, akar dari 2GM dikali RP dibagi RA ditambah RP tutup kurung. Setelah itu kita masukkan RA sama RP-nya ke dalam akar, ya. Supaya memasuk ke dalam akar kita kuadratkan. Jadi ini menjadi akar dari RA kuadrat dibagi RP kuadrat, kan sama juga artinya nanti kalau di luar akar kan RA menjadi RP, ya. Jadi sama hasilnya nanti, ya. Ini menjadi 2GM dikali RP dibagi RA buka kurung RA ditambah RP. Nah, ini bisa kita eliminasi, ya. RA sama RA. Nah, ini tinggal satu lagi RA-nya. Lalu RP sini sama RP, ini tinggal satu lagi. Maka persamaan kita, persamaan yang keempat, ya, menjadi VP-nya yaitu akar dari 2GM dikali RA dibagi RP RA ditambah RP. Nah, inilah kita misalkan persamaan yang keempat. Lagi angka-angkanya, ya. Nah, di sini bisa kita ubah lagi VA itu persamaannya menjadi supaya memudahkan kita dalam perhitungan yaitu 2GM, ya, dibagi RA ditambah RP. Nah, yang di atasnya RP dibagi RA. Nah, jadi untuk menentukannya kita cari ini dulu, ya. Kita cari yang perhitungan ini dulu, ya. Nah, yaitu kita hitung, nah, kita hitung 2GM dibagi RA ditambah RP, ya, sama dengan kita masukkan angkanya 2, ketetapan tetapan gravitasi universal tadi 6,7, ya. 6,7 dikali 10 pangkat min 11, ya. Masa matahari 2 dikali 10 pangkat 20 dibagi RA-nya tadi 6,1 kali 10 pangkat 11, ya. Kita jadikan saja 61 dikali 10 pangkat 10 ditambah RP-nya tadi 5,1 dikali 10 pangkat 10, ya. 5,1 dikali 10 pangkat 10. Nah, jadi ini kita kalikan, ya, 2, karena di ujian nanti kan nggak pakai kalkulator, ya. Jadi kayak gini aja, 2 kali 2 gitu, ya. 4, lalu sini 6,7 dikali 10 min 11 tambah 20 pangkat 9, ya.
dibagi ini kalikan dapat 66,1 dikali 10 pangkat 10 ya. Jadi kita dapatkan perhitungan ini 4 dikali 6,7 ya, dibagi 661. Udah sampai sini saja. VA ya. Kita masukkan ke VA di sini. Kan akar dari ya VA-nya 2GM-nya udah kita dapatkan ya. 6,7 dibagi 661. Nah, dikali di sini RP-nya tadi 5,1 dikali 10 pangkat 10 ya, dibagi RA-nya yaitu 61 dikali 10 pangkat 10. Karena sama-sama pangkat 10 bisa kita eliminasi ya. Nah, tinggal lagi kita kalikan 4 kali 5,1. Nah, jadi kita dapatkan VA-nya yaitu sini ya, akar dari 4 dikali 5,1 dulu ya. Di sini ini kita kalikan aja ke sini dulu. Kita dapatkan yaitu hasilnya 20,4 ya, dikali 6,7 dibagi 661 dikali 61 meter per sekon. Ya, ini untuk VA. Oke, kita lanjut untuk VP. Ganti lagi ya persamaannya menjadi 2GM dibagi RA ditambah RP dikali RA dibagi RP. Lalu kita masukkan nilai ini ya. Nilai ini dia nilainya tadi ya. Kita masukkan, maka VP itu sama dengan akar dari 6,7 dibagi 661 dikali RA tadi kita dapatkan yaitu 61 dikali 10 pangkat 10 dia di soal ada tadi, dibagi RP yaitu 5,1 dikali 10 pangkat 10. Kita eliminasi 10 pangkat 10. Maka tinggal lagi persamaan kita yaitu VP sama dengan akar dari 4 dikali 6,7 dikali 61 dibagi 661 ya, dikali 5,1. Oke Ananda, tetap semangat, semoga berhasil di KSNP hari Selasa, insyaallah 3 hari lagi ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah.